love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3105. Aku akan membunuhmu, bodoh. Ambil ini, kelas kekuatan tingkat lanjut, cakar penusuk jiwa. Bos pusat juga menyadari peluang untuk mengalahkan Iwan untuk selamanya dan dengan cepat mengubah strateginya. Mengambil posisi menyerang sekarang. Alih-alih menghindari Iwan, dia malah melancarkan serangan kuat yang dimiliki oleh kelas kekuatan tingkat lanjut, yaitu cakar penusuk jiwa. Awan kabut hitam yang menyeramkan berkumpul di antara ujung jarinya, membeku sesaat sebelum meluncur langsung ke arah Iwan dengan kecepatan sangat tinggi. Dia bertekad untuk memberi Iwan rasa obatnya sendiri. Bagus, Iwan berteriak tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Yang dia inginkan hanyalah mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Jadi meskipun dia menyadari bahwa Rasul Agung mendatanginya dari arah belakang, dia tidak bergerak untuk menghindari mereka sama sekali. Bersamaan dengan gemuruh yang menggelegar, early plunder milik Iwan melakukan kontak dengan cakar penusuk jiwa, lalu meledak menjadi ledakan kekuatan dan energi yang menggelegar. Iwan lalu menyalurkan energinya dan memusatkannya pada titik terlemah di cakar penusuk jiwa, menghancurkannya dan mengirimkan gelombang kekuatan besar yang meletus darinya kembali ke arah bos pusat, yang terbang beberapa kaki dan akhirnya mendarat di tumpukan kusut di tanah. Gedebluk, bos pusat memuntahkan seteguk darah saat rasa sakit yang luar biasa menjalar ke dadanya. Jelas dia terluka parah, tapi untungnya cakar penusuk jiwa meredam sebagian besar dampak penjarahan bumi, jadi dia masih baik-baik saja. Pada saat yang sama, para Rasul Agung melancarkan serangan mereka terhadap Iwan. Oh tidak, Tuan Gusnadi telah meremehkan lawan-lawannya. Hati Hauser dan Ishak tenggelam saat mereka menonton, menunggu nasib Iwan yang tak terhindarkan. Dengan kekuatan gabungan para Rasul Agung, kekuatan mereka dapat dengan mudah melampaui kekuatan tahap suci. Dan mengetahui bahwa Iwan hanya berada di tahap semisain, dia tidak mungkin bisa bertarung dengan baik melawan mereka. Itu tidak mungkin. Siapa yang mengira bahwa Iwan akan membiarkan egonya menghalangi dan memilih untuk menyerang bos pusat dengan mengorbankan serangan dari arah belakang? Ini adalah pilihan fatal yang dia buat. Tidak ada keraguan tentang itu. Iwan tidak akan lolos hidup-hidup, tidak dengan serangan seperti itu besarnya. Bagus sekali. Makan ini bodoh. Bos pusat dan Rasul Agung di sisi lain sangat senang dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Senyum kemenangan terlihat di wajah mereka, tetapi tidak ada yang tersenyum lebar seperti bos pusat. Dia sengaja meluncurkan cakar penusuk jiwanya ke arah Iwan secara khusus untuk mengalihkan perhatiannya dan mencegahnya lolos dari serangan para Rasul Agung, dan itu luar biasa berhasil. Selama para Rasul Agung berhasil melakukan serangan mereka akan mampu menjatuhkan Iwan. Jika tidak terbunuh, maka melumpuhkannya dengan parah. Tidak mungkin Iwan bisa lolos dari ini. Meski mereka senang, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Senyuman mereka membeku di wajah mereka saat Iwan berbalik dan mengarahkan dadanya yang diikatkan pelindung dada kaisar tepat ke arah utusan agung, sehingga akan menerima serangan terberat. Gedebluk, dengan hantaman yang menggelegar, serangan para Rasul Agung mendarat tepat di pelindung dada kaisar. Serangan itu begitu kuat, bahkan dengan pelindung dada kaisar yang melindunginya, Iwan masih terhuyung mundur karena benturan.
Wajahnya pucat karena usaha. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dalam dirinya untuk tetap berdiri. Untungnya pelindung dada kaisar sangatlah kuat, dengan kemampuan untuk memblokir sebagian besar serangan tahap semisain. Oleh karena itu, serangan apapun yang lebih rendah dari tahap semisain tidak akan melukainya. Para Rasul Agung sekuat apapun mereka tidak mencapai tingkatan tahap sain, bahkan dengan gabungan kekuatan mereka, dan dengan demikian mereka bukanlah tandingan pelindung dada kaisar. Para Rasul Agung hanya memperlambatnya, namun membiarkan Iwan tanpa cedera.